Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Izmaliani. Di video kali ini saya akan membahas atau membicarakan seputar salah satu sensasi daripada GERD, anxiety, dan psikosomatis, yaitu takut mati dan membicarakan tentang tanda-tanda kematian. Pertama itu takut mati ya. Orang yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, otomatis yang paling dominan dirasakan itu pasti ketakutan akan kematian atau pikiran-pikiran negatif yang mengarah terhadap kematian, seperti itu ya. Karena saya juga mengalaminya, dan yang paling dominan saya rasakan itu yaitu sering merasakan takut mati dan memikirkan tentang kematian gitu. Di pikiran itu pasti yang bergejolaknya itu tentang kematian, seperti itu. Nah, jadi takut akan kematian ini adalah puncaknya daripada gelisah ya. Nah, jadi ketika kita gelisah, ya gelisah yang normal ya mungkin biasa ya. Nah, akan tetapi ketika gelisahnya itu sudah mencapai puncaknya, nah jadi yang puncaknya daripada gelisah itu adalah takut akan kematian. Ya seperti itu yang kita rasakan gitu ya. Jadi yang kita rasakan itu adalah gelisah yang sudah mencapai puncaknya, ya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya ya, ketika saya merasakan ya takut mati gitu, takut mati saya rasakan pertama kali saya mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis ini dulu ya. Pertama kali sekali gitu yang saya rasakan itu adalah takut akan kematian, ya seperti itu ya. Yang saya pikirkan itu ketika saya akan bepergian gitu, di pikiran itu pasti muncul hal-hal yang negatif. Wah, jangan-jangan di jalan itu kecelakaan dan saya mati di luar dan sebagainya gitu. Atau ketika saya ingin pergi kemana, wah jangan-jangan di jalan saya pingsan gitu. Kemana lagi gitu. Ketika saya berpikiran, kok kenapa gitu saya berpikiran tentang hal ini, wah jangan-jangan saya itu akan gila gitu, akan ya itu. Dan pikiran-pikiran hal seperti itu sering sekali datang dalam diri saya gitu. Nah, bagi kalian juga yang sering mengalami ya seperti ini gitu, yang uh, terus-terusan memikirkan hal-hal kematian, ketakutan terhadap kematian, kemudian ya takut terjadi apa-apa sama kita, seperti itu. Ya, kalian ya tipsnya ya, apabila kalian ingin sembuh gitu, ya intinya jangan terlalu dipikirkan gitu. Gini saja ya, saya juga ketika awal-awal saya terkena GERD, anxiety, sangat sulit sekali untuk menghilangkan rasa-rasa takut akan kematian tersebut. Nah, benar-benar saya itu merasa bahwa jangan-jangan ini adalah tanda-tanda, jangan-jangan ini adalah firasat gitu dan sebagainya, seperti itu ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu gitu, saya mencari tahu dan mengapa saya bisa seperti ini, seperti itu. Di akhirnya ya orang lain juga ada yang mengalaminya gitu, dan mereka juga ya yang dirasakannya sama seperti saya. Ya saya mulai memahami, saya mulai tahu gitu, mempelajari apa itu GERD, apa itu anxiety, dan apa itu psikosomatis, apa saja sensasi yang biasa dirasakannya, seperti itu. Dan akhirnya yang mereka rasakan juga sama seperti apa yang saya rasakan. Yang dari sana saya mulai berpikir, ketika ada ketakutan terhadap kematian, ketika ada pikiran-pikiran negatif yang menghampiri saya gitu, ketika saya ingin melakukan salah satu aktivitas, ya saya itu tidak terlalu memikirkannya, saya itu selalu menepisnya gitu. Untuk sekarang ya, untuk sekarang saya itu selalu menepisnya ya, karena ya saya menanamkan dalam diri saya bahwa ini hanyalah sensasi daripada GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tidaklah berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi ya dalam diri saya juga ya bisa menerima, dan cemasnya tidak terlalu lagi, seperti itu. Akan tapi yang mungkin yang awal-awal memang sangat sulit sekali ya untuk menghilangkannya ya. Ya kalian hanya cukup bersabar saja ya, karena ya intinya kalian harus bersabar dan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu pasti sembuh. Pikiran-pikiran negatif ini pasti bisa kalian lawan, pasti bisa kalian atasi gitu.
Dan kalian juga harus yakin bahwa kalian itu aman, kalian itu baik-baik saja ya. Jadi itu hanyalah pikiran semata, itu hanyalah pikiran saja gitu, perasaan saja ya, pikiran-pikiran yang ngaco saja seperti itu ya. Karena ya anxiety itu adalah penyakit yang mental ya, penyakit mental. Jadi ketika kita takut, ketika kita ya serasa terpuruk gitu, jadi mental kita yang lemah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi rasa takut ini? Jadi ya kita harus ya intinya kita harus menguatkan mental kita, kemudian kita harus mempelajari, kemudian memahami apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Kemudian kita harus berusaha gitu untuk melawan pikiran-pikiran negatif kita. Karena ya obatnya adalah diri sendiri ya, seperti itu ya, kembali lagi kepada kita sendiri gitu. Karena ya kemanapun kita berobat gitu, ke dokter terhebat pun ya kalau diri kitanya tidak mau menerima atau tidak bisa uh, menyembuhkannya juga gitu, kita tidak akan sembuh seperti itu. Jadi ya intinya obat daripada GERD, anxiety dan psikosomatis ini adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri seperti apa ya, gini ya, saya juga dulu berpikiran dikarenakan ada orang yang pernah mengalami GERD, anxiety dan psikosomatis dan dia bilang kepada saya gitu bahwa obatnya diri sendiri. Saya juga berpikir berdiri sendiri, tapi ya diri sendiri itu apa yang harus saya lakukan seperti itu gitu. Jadi ya lakukan ya 4P-nya, jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola pikir, dan jaga pola batin. Ya dengan itu semua kalian bisa meraih kesembuhan ya. Nah sekarang kemudian tentang tanda-tanda kematian ya. Dikarenakan saya korban Google tentang tanda-tanda kematian yang bisa membuat saya lebih cemas ya, yang bisa membuat saya ya lebih terpuruk ya, dikarenakan saya melihat tanda-tanda seperti itu. Seperti itu. Eh Waktu itu kan yang pertama kali saya rasakan itu saya takut mati, saya merasa akan mati. Akhirnya saya di Google mencarilah tanda-tanda kematian itu apa, seperti itu. Ya banyak sekali ya tanda-tanda kematian. Ya tentang ya ada ya apa ya? Ya dikarenakan saya berusaha untuk melupakannya ya itu. Jadi sekarang saya agak lupa. Yang saya ingat itu oh napas dingin katanya. Kemudian telinga kusam. Kemudian apa ya, ya banyak sekali ya. Dan kemudian waktu itu ya ada tangan dingin gitu gitu juga kan saya rasakan ya. Kemudian banyak kedutan katanya. Dan salah satu tanda-tanda di sana itu ada yang pernah saya rasakan gitu. Dari sana ya bikin saya lebih cemas ya dari sebelumnya gitu. Oh saya mulai gak gimana ya, gak normal aja gitu. Bertanya kepada keluarga, yo saya seperti ini, saya seperti ini, wah jangan-jangan saya ini. Ya keluarga cuma bilang ya ngapain gitu percaya sama ya hal gituan seperti itu ya, karena ya mungkin dikarenakan otak mereka ya normal ya, dan otak kita yang terganggu. Ya mereka juga ya pasti berpikirnya logis gitu, ya mana mungkin seperti itu ya. Akhirnya saya sembuh dari tanda-tanda seperti itu dikarenakan saya menonton salah satu ceramah dari Ustadz siapa ya waktu itu. Dan di video tersebut ada yang bertanya tentang 40 hari kematian itu ada gak, katanya seperti itu. Dan Ustadz tersebut menjawab ya, katanya saya belum pernah mendapatkan atau menemukan dalilnya seperti itu. Jadi di Quran aja tidak ada gitu ya. Terus yang ada tanda-tanda seperti itu gimana ya. Jadi ya kita jangan percaya gitu ya, karena ya yang mau merasakan tanda-tanda seperti itu, yang tidak mau merasakan seperti itu, ya mereka juga pasti akan mati seperti itu ya. Ya jadi ya jangan terlalu percaya terhadap tanda-tanda seperti itu. Dan saya juga pernah menonton salah satu video yang katanya tanda-tanda kematian itu hanyalah hoax, itu tidak ada ya, itu hanyalah ya mungkin ya artikel-artikel yang ingin dibaca aja oleh para ini ya masyarakat ya, mungkin seperti itu.
ya untuk mencari keuntungan juga ya kan. Ya akan tetapi ya apabila sasarannya ke orang-orang yang seperti kita yang mengalami GERD, anxiety dan psikosomatis ini, ya benar-benar rasanya sangat dahsyat sekali gitu ketika kita baca tanda-tanda dan ada salah satu tanda tersebut yang kita rasakan, ya benar-benar kita itu eh terpuruk ya, benar-benar merasa benar-benar ini akan mati seperti itu, padahal enggak ya. Tanda-tanda tersebut bohong ya, jangan terlalu dipercaya. Apalagi ya bagi kalian ya yang terkena GERD, anxiety dan psikosomatis ini, jangan terlalu mempercayai hal-hal seperti itu ya. Ya jikalau ada ya bagi kalian yang seperti saya ya, korban Google, korban tanda-tandanya seperti itu ya, ada suara burung katanya ada yang emang meninggal ya seperti itu, padahal ya enggak ya, ya mungkin itu burung ya hanya mau bersuara saja, kan mereka juga makhluk hidup ya seperti itu. Jadi untuk takut mati ya kalian harus untuk sembuhnya ya kalian itu harus pintar-pintar mengolah pikiran, pintar-pintar mensugesti pikiran dengan kata-kata yang positif, karena pikiran-pikiran negatif tentang seperti itu bisa terlindih gitu dengan pikiran-pikiran positif yang bisa ya bisa berasal dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu, dari hobi-hobi yang kita lakukan. Jadi intinya kita itu harus banyak banyak melakukan aktivitas yang kita sukai ya. Meskipun kita itu apa ya? Kita itu sering berpikiran negatif ketika kita akan melakukan hobi kita. Wah, jangan-jangan lagi melakukan hobi inilah kita. Gimana lah seperti itu ya. Tepis saja, paksakan saja ya, lawan saja, dan seperti itu, karena itu juga bisa menjadi pertahanan diri kita yang bisa menguatkan mental kita juga gitu. Jadi seiring seringnya kita menepisnya, menolak pikiran-pikiran negatif tersebut, kita itu akan lebih mudah terbiasa untuk menghadapi atau merasakan tentang GERD, sensasi daripada GERD, anxiety dan psikosomatis ini. Jadi ketika ada ketakutan, jadi karena kan mental kita sudah kuat ya, sudah seringnya mengalami seperti ya dulu juga gak terjadi apa-apa gitu. Ya udahlah, ya diemin aja gitu ya, jadinya kita itu akan bersahabat lah dengan anxiety ini gitu. Jadi kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita itu bisa menjadi kuat mental ya, kita itu bisa menjadi lebih ya intinya lebih baik ya, produktivitas kita itu ya akan lancar kembali seperti itu, karena mental ini kan ya, atau penyakit GERD, anxiety dan psikosomatis ini kan sangat mengganggu terhadap produktivitas kita. Nah jadi ya dan saya pernah membaca salah satu quotes ya, katanya eh, bahwa orang beriman itu adalah orang yang produktivitas, katanya seperti itu. Wah, apabila produktivitas kita terganggu, berarti ya iman kita lagi ini seperti itu ya. Jadi kita itu harus paksakan diri kita untuk banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat dibandingkan kita meratapi nasib, memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi kita itu harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas ya yang lebih bermanfaat dengan diniatkan karena Allah gitu, agar kita itu mendapatkan pahala ya. Nah seperti itulah tentang takut mati, tentang tanda-tanda kematian seperti itu. Jadi kalian itu tidak boleh percaya ya, jangan terlalu percaya tentang tanda-tanda seperti itu, karena ya kalian bisa kecemasan kalian bisa bertambah kembali gitu Kak, apabila kalian mempercayai. Jadi tidak ya, memang tidak ya, memang tidak ya, memang bohong ya itu, bukan tanda-tanda kematian ya, itu di sana saja. Jadi kita itu tidak boleh mempercayainya ya, yang seperti itu. Nah sekian dulu video dari saya. Ya semoga yang terkena GERD, anxiety dan psikosomatis ini segera Allah sembuhkan, segera mendapatkan kesembuhan yang total, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya ya. Ya saya Ridai Subariani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.